Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Sukma, NIM 22232500012 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Pengasuhan Orang Tua yang Otoriter terhadap Kecenderungan Bullying pada Anak Usia Taman Kanak-kanak di RA Misbahul Khoir dan TK Baitul Hikmah, Kota Bengkulu. Baik, di sini alasan saya mengambil judul ini karena bullying di kalangan anak usia dini itu merupakan masalah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan ini perlu untuk diteliti. Penelitian ini relevan karena mengkaji faktor risiko bullying khususnya dari gaya pengasuhan orang tua. Nah, selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan strategi pencegahan bullying di kalangan anak usia dini, khususnya dengan memperhatikan peran gaya pengasuhan orang tua. Nah, lalu teori. Di sini saya menggunakan teori gaya pengasuhan orang tua dari Diana Baumrind dan teori bullying dari Olweus. Nah, gaya pengasuhan otoriter menurut Diana Baumrind adalah pola asuh yang dimana orang tua itu menetapkan aturan yang sangat ketat, menuntut kepatuhan mutlak dari anak tanpa memberikan ruang untuk berdialog atau sekedar menjelaskan alasan dibalik aturan-aturan tersebut. Nah, sedangkan teori bullying menurut Olweus menyatakan bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja dan secara berulang-ulang, dan hal tersebut terjadi dalam hubungan yang tidak seimbang kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dan juga korban. Tujuannya adalah tidak lain untuk menyakiti, menindas, atau membuat korban merasa tidak nyaman, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Nah, jadi inti dari teori ini adalah 3 unsur utama tindakan negatif yang terjadi berulang kali dan adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan juga korban. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Nah, penelitian ini akan dilakukan di RA Misbahul Khoir dan TK Baitul Hikmah yang berada di Kota Bengkulu pada semester genap bulan Mei sampai Juni tahun 2025. Nah, untuk desain penelitian yang akan digunakan adalah cross-seksional, di mana data tersebut dikumpulkan pada satu titik di waktu tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh orang tua, siswa taman kanak-kanak yang sekolah di RA Misbahul Khoir dan TK Baitul Hikmah di Kota Bengkulu. Dan sampel penelitian akan diambil menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti peneliti akan memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu, seperti salah satu orang tua, ayah atau ibu yang memiliki anak yang berusia 4-6 tahun yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Nah, untuk menentukan sampel tersebut, peneliti menggunakan rumus Lovin. Nah, dari rumus Lovin tadi, didapat sampel penelitian yaitu sebanyak 34. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Dan data yang terkumpul itu akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Nah, analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, sedangkan analisis inferensial seperti uji korelasi person akan digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara gaya pengasuhan dan kecenderungan dari perilaku bullying. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua yang otoriter dengan kecenderungan bullying pada anak usia taman kanak-kanak. Nilai korelasinya yaitu sebesar 0,678 menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Nah, pengujian signifikasi itu menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05. Sehingga hipotesis alternatif yaitu HA menyatakan adanya pengaruh positif dan bermakna antara gaya pengasuhan otoriter terhadap kecenderungan bullying dapat diterima. Nah, selain itu, pengolahan data dari kuesioner indikator gaya pengasuhan orang tua yang otoriter itu menunjukkan bahwa skor total rata-rata anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh ini cenderung berada pada tingkat yang tinggi, yang berpotensi juga berkontribusi terhadap perilaku agresif
dan kurangnya kemampuan dalam meregulasi emosi. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua yang otoriter dengan kecenderungan bullying pada anak usia taman kanak-kanak. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin berat dan ketat penerapan pola asuh otoriter, maka semakin tinggi pula kemungkinan anak tersebut menunjukkan perilaku bullying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.